Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Kita senang sekali dapat berjumpa kembali dalam mempelajari firman Tuhan dan khususnya itu mengenai roh nubuat. Dan tanpa sadar kita saat ini sudah memasuki pelajaran atau pertemuan yang ke-40 dengan judul yaitu terjadilah kebangunan rohani yang kedua. Dan seperti biasanya kita akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egulto. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Sehat Pak? Sehat. Baik Pak Pendeta, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dan untuk pelajari tentang pelajaran roh nubuat ini ya Pak ya. Kita akan meneruskan pelajaran kita yang sudah lalu ya Pak ya. Kali ini pertanyaannya Pak, apa saja Pak kata roh nubuat yang kita harus lakukan agar terjadi kebangunan rohani dan pembaruan rohani bagi umat Laodikia khususnya? Baik. Jadi sebagaimana yang sudah diberitahukan dalam nubuatan, dalam buku Wahyu tersebut dikatakan bahwa keadaan kerohanian dari jemaat Laodikia ini suam, kuku, tidak panas, tidak dingin. Tetapi Tuhan tidak berkenan keadaan kerohanian seperti ini, maka harus berubah dari suam harus menjadi panas, atau kalau tidak dingin sekali, dingin sekali. Jadi sekarang apa petunjuk roh nubuat supaya terjadi kebangunan rohani di Laodikia itu? Nah, sekarang kita dengar apa saran roh nubuat tersebut. Saya baca di dalam buku Abraham Colin halaman 340. Kita patut mempelajari tanda-tanda yang besar yang menunjukkan kepada kita masa di mana kita sedang berada di dalam periode nubuatan ini. Sebab ditambahkan di dalam buku Great Controversy 594, di dalam nubuatan-nubuatan yang akan datang terbuka di hadapan kita dengan jelas, sebagaimana terbuka pula bagi murid-murid oleh sabda Kristus pada waktu itu. Jadi ditambahkan lagi Bu, bila kita sebagai umat telah mengerti apa artinya buku Wahyu, akan kelihatan satu kebangunan yang besar terjadi di antara kita. Kebangunan yang besar ya Pak ya? Besar. Kalau belajar buku Wahyu. Nah, sekarang pelajaran buku Wahyu ini tidak banyak digemari orang. Padahal itulah yang disebut roh nubuat, membuat terjadi apa? Kebangunan dan pembaharuan rohani. Ditambahkan lagi Bu ya. Dalam buku Testimonies to Minister halaman 112, sebagaimana yang belum pernah kita buat dahulu, kita harus belajar buku Daniel dan Wahyu sekarang ini. Jadi kalau dulu kita belajar hanya begitu saja, sekarang harus lebih serius lagi. Difokus lagi. Difokus lagi. Sebab dikatakan, ditambahkan di sini, pekabaran yang hikmat telah diberikan dengan aturannya di dalam buku Wahyu akan menempati tempat yang pertama dalam pikiran umat-umat Allah. Tidak perlu ada yang lain-lain yang memenuhi perhatian kita. 8 Testimonies halaman 302. Jadi dia di sini pelajari nubuatan, khususnya nubuatan dalam buku Wahyu. Dikatakan harus menempati tempat yang pertama dalam pikiran umat-umat Allah. Dan ini adalah setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasul Petrus tentang pentingnya belajar nubuatan. Tolong Ibu baca 2 Petrus 1 ayat 19. Oke. 2 Petrus 1 ayat 19 bunyinya, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat ini banyak dilupakan orang. Sebab dalam ayat ini dikatakan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan kata-kata nubuat yang ada di dalam firman Tuhan. Malah dikatakan jika kamu belajar nubuat, kamu diteguhkan oleh nubuatan-nubuatan itu sendiri. Perhatikan dia.
sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Memperhatikan pelita di tempat yang gelap, mata hanya tertuju kepada apa? Pelita tersebut. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat akan nubuatan-nubuatan itu, dikatakan akan terbitlah bintang timur bersinar di dalam hatimu. Bintang timur adalah bintang terbesar. Dengan belajar nubuatan akan terbit bintang timur di hati semua belajar nubuatan itu. Inilah kehebatan daripada belajar nubuatan, sehingga kita boleh mendapat terang yang besar di dalam hati kita. Bintang timur terbit bersinar. Jadi belajar akan perkataan nabi-nabi, belajar akan nubuatan-nubuatan akan membuat kita, dikatakan, menjadi apa? Menjadi teguh. Kamu akan diteguhkan oleh perkataan nabi-nabi. Dan setelah belajar nubuatan itu, mengusir semua kegelapan dalam pikiran. Sebab terbit apa? Bintang timur terbit. Jadi belajar nubuatan itu mengusir kegelapan di dalam hati dan pikiran seseorang, sehingga dia bebas dari segala bentuk kesesatan, ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang dari firman Tuhan. Itulah sangat penting sekarang belajar apa? Nubuatan tersebut. Oke, Pak, pertanyaannya kalau gitu, apa sih Pak pelajaran yang kita harus pelajari secara istimewa pada saat ini? Nah, pelajaran apa yang dianjurkan oleh roh nubuat yang kita harus pelajari secara istimewa? Nah, kita baca satu petunjuk di sini. Saya baca dari kutipan roh nubuat tertulis dalam Christ Object Lesson halaman 133. Saya baca Bu ya. Sementara kita ada dekat dengan penutupan sejarah dunia ini, ya, nubuatan-nubuatan yang berhubungan erat dengan masa kesudahan itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari secara istimewa pula. Ya. Jadi nubuatan tentang akhir zaman, nubuatan tentang kesudahan alam ini adalah satu pelajaran yang harus kita pelajari secara istimewa. Teristimewa tentang masa kesudahan alam ini. Nubuatan tentang masa kesudahan alam. Nubuatan tentang masa dekat dengan hari kiamat tersebut. Sebab nubuatan ini merupakan petunjuk kepada kita tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir kesudahan alam ini. Jadi dengan mempelajari tanda-tanda itu, maka terjadilah kebangunan dan pembaruan rohani. Baik Pak Pendeta, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, tapi kita akan break sebentar ya Pak Pendeta ya. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran kita ini, tetapi setelah yang satu ini. Kami kasihi dan kami cintai, kita kembali dengan pelajaran kita mengenai nubuat ini,
Dan seperti biasa, kita kembali kepada narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Gultom. Pak Pendeta, sekarang pertanyaan gini Pak, kan tadi Bapak udah jelas gitu bahwa kita harus pelajari secara istimewa dan fokus ya Pak ya. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana Pak penggenapan itu akan semua nubuatan-nubuatan itu Pak? Bagaimana cara penggenapan? Iya, kita tidak memperhatikan nubuatan, tidak tahu apa sudah digenapi apa tidak. Tapi kalau orang yang teliti dan mempelajari nubuatan itu, dikatakan di sini, banyak nubuatan yang digenapi dengan segera, dan itu digenapi dalam urutannya. Jadi nubuatan ini 1, 2, 3, 4 itu digenapi segera dan berurut. Itu dikatakan dalam buku Testimonies to Minister halaman 118. Ditambahkan lagi, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan, masa berakhirnya percobaan harus dengan jelas dinyatakan. Ini yang perlu dijelaskan kepada umat. Peristiwa-peristiwa dekat dengan penutupan pintu kasihan. Sebab kalau sudah pintu kasihan tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi ini yang perlu dijelaskan sejelas-jelasnya di hadapan umat. Maka tidak akan terjadi apa? Kebangunan. Jadi ini kalau sudah dekat di sini, kita harus bagaimana? Nah ini sekarang. Jadi katakan dalam buku Great Controversy 594, orang Kristen mempunyai satu peta yang menunjukkan setiap tanda pada perjalanan menuju ke surga. Orang Kristen tersebut tidak patut menduga-duga tentang sesuatu apapun. Jadi bagaimana ya? Habis ini gimana? Tidak perlu diduga-duga. Pelajaran nubuatan dengan cermat, sudah ada tonggak-tonggak peristiwa itu, dan akan digenapi secara berurutan. Itu dikatakan peristiwa ya Pak. Iya, peristiwa demi peristiwa, habis ini sampai tertutup pintu kasihan, sampai Yesus datang pada hari kiamat. Jadi sudah ada. Kalau kita belajar dengan teliti dan Pak. Katakan banyak nubuatan-nubuatan itu digenapi dengan segera di dalam urutannya. Jadi dengan segera Bu dikatakan tidak berlembat-lembatan. Jadi dengan adanya tonggak-tonggak nubuatan ini, kita mudah melihat, oh ini sudah terjadi, ini akan, habis ini, habis ini, habis ini, habis terakhir pintu kasihan tertutup, habis itu 7 belah dicurahkan, habis 7 belah datanglah Yesus pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu datang dengan adanya pengumuman dari surga. Dan orang-orang saleh mengerti pengumuman itu, umpamanya gitu. Tapi orang jahat tidak tahu artinya. Nah ini nubuatan-nubuatan membuat terjadi kebangunan dan pembaruan rohani di kalangan umat itu. Jadi ditambahkan lagi Bu ya. Di dalam firman-Nya, rantai nubuatan mengatakan kepada kita di mana kita hari ini sedang berada dalam perjalanan masa dan hal apa yang boleh diharapkan dapat terjadi. Education 178. Jadi dengan belajar nubuatan ini, kita mempunyai peta nubuatan. Peta itu mengatakan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita tahu kita sekarang sedang berada di mana, habis ini apa. Jadi Tuhan Allah itu sangat benar-benar memperhatikan agar umat tahu dan siap sebaik-baiknya buat persiapan penyerahan dan pertobatan. Amin. Supaya jangan ada yang ketinggalan. Jadi sangat penting belajar nubuatan. Kalau umpamanya kita mau pergi ke Bandung, ada di situ tanda-tanda lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Habis ini jalan ini begini pelan, dan ini mendaki begini, awas. Semua petunjuk harus diperhatikan, maka tiba kita dengan selamat ke Bandung. Tapi kalau kita tidak perhatikan tanda, kita bisa menyimpang bukan ke Bandung, akhirnya jadi lolos kemana? Nggak tahu. Tidak tahu daerah mana. Karena kesasar. Iya, kesasar. Itulah pentingnya. Jadi katakan Bu di sini, kita harus
mengetahui dalam perjalanan masa dan hal apa yang boleh kita harapkan dapat terjadi dengan segera. Education 178. Saya melihat bahwa kuasa-kuasa di dunia ini sedang diguncang dan peristiwa-peristiwa pun datang secara berturut-turut. Dari Latin halaman 41. Jadi Tuhan Allah yang maha tahu itu, yang mengetahui dari awal sampai akhir kiamat ini, tahu benar, disebutkan melalui para nabi, nubuatan-nubuatan. Jadi katakan, hei umat Tuhan yang suam, Laodikia yang merasa kaya, padahal kau tidak tahu nubuatan. Belajarlah nubuatan, matamu akan celek dan melihat di mana kau sedang berada. Jadi nubuatan-nubuatan ini, Bu, adalah petunjuk dari Tuhan. Harus kita pelajari lebih teliti dan cermat, melebihi hari-hari yang lain, agar kita beroleh kebangunan dan pembaruan rohani yang sangat dibutuhkan saat sekarang ini. Semoga nanti dalam pelajaran berikut kita akan melihat sambungan daripada faktor-faktor apa yang membuat terjadi kebangunan di kalangan Laodikia yang mempunyai kerohanian suam. Berikutnya kita akan pelajari. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pelajaran kita yang sangat luar biasa hari ini, Pak, tentunya akan disambung dengan hari-hari berikut nanti ya Pak ya. Baik para pemirsa yang kami kasihi, tentunya kami cintai, kita telah belajar mengenai roh nubuat yang sangat luar biasa pada hari ini. Biarlah ini mengajak kepada kita supaya kita mengerti keadaan kita saat ini dan untuk mempersiapkan diri kita supaya kita mengetahui apa yang harus kita perbuat dan tidak menakutkan untuk diri kita, tetapi kita bersiap-siap harus belajar terus-menerus tentang roh nubuat ini. Dan dalam roh nubuat ini sudah tertulis, bahkan sudah dinyatakan di sana apa-apa saja yang akan terjadi. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk senantiasa mengikuti acara ini, karena pada hari-hari yang berikut tentunya kita akan meneruskan pelajaran kita ini dan kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa yang akan terjadi setelah pelajaran hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bertemu kembali dan pelajaran kita di hari-hari yang mendatang. Baik para pemirsa, kami sangat mencintai para pemirsa di mana saja saat ini berada. Tentunya kita juga ingin mendoakan pada para pemirsa supaya dapat mengikuti acara kita di hari-hari yang berikut nanti. Kita akan minta sini Bapak Pendeta Gultom untuk mendoakannya Pak Pendeta bersama-sama, dan jangan lupa juga mendoakan pemerintahan kita. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang di surga, Engkaulah Allah yang maha tahu sejak dari awal sampai akhirnya. Dalam sejarah dunia ini Tuhan sudah memberikan kepada kami peristiwa-peristiwa apa yang akan menimpa dunia ini hingga hari kiamat nanti. Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kami supaya kami jangan kaget bila mana terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat menimpa dunia, bahkan menimpa umat Tuhan yang setia. Maka kami harus belajar nubuatan, belajar semua nubuatan yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu para nabi, agar dengan demikian kami diteguhkan dan terbit bintang fajar di dalam pikiran dan hati kami, sehingga dengan demikian kami menjadi kuat dan kami akan memperoleh satu kebangunan dan pembaruan rohani yang membawa kami kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya setan juga belajar nubuatan, dan dia tahu kalau umat Tuhan belajar nubuatan akan terjadi kebangunan dan pembaruan rohani. Tentunya setan akan mengalihkan pikiran kami manusia ini supaya kami jangan belajar nubuatan, supaya kami tetap di dalam kegelapan dan akhirnya akan binasa. Tetapi ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan berikan kepada kami tonggak-tonggak nubuatan yang akan terjadi secara teratur dan berurutan hingga hari kiamat nanti. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dan semua pemirsa ini agar kami mulai saat ini belajar nubuatan yang rajin, supaya kami tahu apa peristiwa-peristiwa akan menimpa dunia ini
hingga hari kesudahan alam itu. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha mengetahui segala peristiwa sampai kepada hari-hari yang akan datang. Marilah Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pelajar nubuatan yang rajin, teristimewa di dalam mempelajari buku-buku wahyu dan buku Daniel tersebut. Tuhan, kami juga mendoakan akan pemerintah, negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, dan mereka dapat membawa negara kami menjadi negara yang aman dan makmur. Tuhan berikan kepada mereka hikmat dari surga, agar semua rakyat juga menjadi orang yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Inilah dua seru kami, dengarlah sekedar kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kami ini manusia lemah, banyak kekurangan dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Oleh karena kuasa darah Yesus Kristus yang sudah tercurah dan Dia sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin.